Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya Ibu ingin mengucapkan selamat datang bagi Ananda yang sudah diterima di SMP Negeri 35 dan SMP Negeri 48 Pekanbaru. Baiklah Ananda, Ibu ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Erni M. Ibu mengajar bahasa Indonesia di kelas 9. Baiklah Ananda semua, walaupun saat ini kita masih berada pada masa pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat, harus tetap bahagia dengan selalu menjaga prokes. Ananda, pada kesempatan ini Ibu ingin memberikan materi dengan tema tata krama. Baiklah Ananda semua, sebagai generasi penerus, Ananda harusnya berbangga hati. Kenapa? Dilahirkan di bumi Indonesia yang terkenal dengan ramah tamahnya. Maka dari itu, sejak dini harus ditanamkan sikap tata krama yang baik, yang sesuai dengan aturan. Bisa dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Baiklah Ananda, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang tata krama. Istilah tata krama terdiri dari dua kata. Ada kata tata dan krama. Tata artinya adat, aturan, norma, ataupun peraturan. Sedangkan krama artinya sopan santun, kelakuan, tindakan, atau perbuatan. Jadi, tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan masyarakat setempat. Sekarang kita masuk kepada ruang lingkup tata krama. Sebenarnya, ruang lingkup tata krama banyak sekali. Tapi di sini Ibu Guru hanya menyampaikan beberapa saja. Yang pertama adalah tata krama ketika berkenalan. Yang kedua, tata krama ketika bertamu. Yang ketiga, tata krama ketika makan. Dan yang terakhir, tata krama ketika berbicara dengan lawan bicara. Contohnya, kalau kita berbicara dengan guru, tentu berbeda berbicara dengan teman kita. Begitu juga berbicara dengan orang yang lebih besar. Kemudian kita masuk kepada tata krama dalam berbicara. Dalam tata krama dalam berbicara, yang pertama kita harus tahu siapa yang kita ajak berbicara. Yang kedua, juga kita harus memperhatikan di mana tempat kita berbicara. Kemudian juga kita harus tahu bagaimana sikap yang harus ada pada diri kita ketika kita berbicara dengan orang lain. Dan yang terakhir, dalam berbicara itu kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Nah, sekarang Ananda, kita masuk kepada tata krama bergaul. Pertama, harus memberi salam ketika bertemu. Yang kedua, mengetuk pintu ketika kita bertamu. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan dari orang lain. Keempat, harus rendah hati, tidak boleh menang sendiri. Yang kelima, harus bisa minta maaf ketika melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, siap memberi bantuan sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Selanjutnya, kita masuk kepada tata krama dalam penampilan. Yang pertama, kita harus bisa berpenampilan yang rapi, pantas, dan sederhana. Yang kedua, cara berpakaian harus disesuaikan dengan waktu dan tempat. Yang ketiga, pilihlah pakaian yang tidak terlalu longgar ataupun sempit.
Yang keempat, jangan asal mengikuti mode. Kenapa? Karena belum tentu mode yang digunakan berlaku sesuai keadaan. Dan yang terakhir, berpakaian yang sopan atau yang menutup aurat. Nah, implementasi tata krama atau berlaku sopan itu bisa di mana-mana. Pertama, di lingkungan keluarga, yang kedua di sekolah, dan ketiga di lingkungan masyarakat. Kita harus berlaku yang sopan. Sekarang kita lanjut bagaimana tata krama di rumah atau di keluarga. Contohnya bagaimana? 1. Menghormati dan melaksanakan perintah orang tua. Yang kedua, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Yang ketiga, bila diajak bicara harus memperhatikan. Yang keempat, minta izin pada orang tua sebelum berangkat sekolah. Dan yang terakhir, mengucapkan salam bila masuk dan keluar rumah. Kemudian, tata krama di lingkungan sekolah, seperti bersikap sopan pada guru dan karyawan. Kedua, mengucapkan salam bila bertemu guru, karyawan, dan teman dengan cara menyapa. Ketiga, saling menghargai antar teman. Keempat, harus bisa mematuhi tata tertib di sekolah. Yang kelima, mengucapkan terima kasih kepada guru. Karena guru sudah memberikan kita ilmu yang bisa kita manfaatkan esok harinya. Baiklah Ananda semuanya, sekarang kita masuk kepada tata krama menghubungi guru melalui handphone. Untuk ini tentu ada ketentuannya. Yang pertama, kita harus bisa mempertimbangkan waktu kapan kita akan menghubungi guru. Jangan sampai malam-malam hari. Yang kedua, awali dengan salam. Yang ketiga, kita harus memperkenalkan diri. Yang keempat, minta maaf. Yang kelima, harus bisa menggunakan bahasa yang baik dan yang sopan. Dan yang terakhir, kita 7 poin atau langsung kepada permasalahan. Dan kemudian terakhir, mengucapkan kata terima kasih. Nah, manfaat dari bertata krama antara lain, yang pertama, disegani, dihormati, dan disenangi oleh banyak orang. Yang kedua, memudahkan hubungan baik. Yang ketiga, memberikan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Dan yang keempat, menjadikan seseorang dapat memelihara suasana yang baik dalam berbagai lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, itulah materi yang bisa Ibu sampaikan pada pagi ini. Semoga bermanfaat bagi Ananda semua. Semoga Ananda tetap semangat. Jangan pernah malas belajar ya nak. Jaga kesehatannya. Salam sehat, salam semangat dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.